Rosario adalah senjatanya untuk waktu-waktu ini. Bukan, sekali lagi bukan, Rosario adalah sebuah senjata untuk waktu-waktu ini. Rosario bukan hanya sebuah senjata, tetapi senjatanya untuk waktu-waktu ini, yaitu untuk saat-saat ini. Itulah kutipan dari kata-kata Santo Padre Pio. Rosario adalah senjata yang sangat dahsyat, sangat besar kuasanya. Sebuah senjata yang memiliki kekuatan yang sangat besar, tentu penggunaannya tidaklah sederhana. Itulah banyak orang yang merasa kesulitan berdoa rosario. Yang terbanyak keluhannya adalah seputar bosan dan mengantuk, tidak bisa konsen, tidak fokus. Bayangkan, sebuah pistol atau senapan jika hendak digunakan, maka si pengguna harus berlatih terlebih dahulu bagaimana cara menggunakannya. Perlu berkali-kali si pengguna berlatih agar dapat membidik sasaran dengan tepat. Ada yang dapat menggunakannya dengan cepat, ada yang memerlukan waktu lama untuk bisa benar-benar menggunakan senjata itu. Semakin kompleks sebuah senjata, contohnya sebuah nuklir untuk dioperasikan, bukankah diperlukan juga semakin tinggi tingkat keahlian dan pengetahuan si pengguna? Nah, tentu saja perlu sebuah latihan untuk bisa menggunakan senjata yang kompleks ataupun juga senjata yang sederhana. Tidak ada senjata yang dipakai si pengguna untuk membidik sesuatu yang tidak memerlukan fokus dan konsentrasi. Semua senjata harus digunakan dengan suatu konsentrasi jika memang mau membidik sesuatu tepat sasaran. Demikian juga berdoa rosario. Jika Santo Pio atau Santo Padre Pio yang demikian kudusnya tahu benar bahwa rosario adalah senjatanya untuk waktu-waktu sekarang ini, sekali lagi bahwa rosario bukan cuma sekedar sebuah senjata, maka kita harus mempelajari benar tentang senjata rohani yang sangat dahsyat ini. Katanya kalau kita menarik pelatuk sebuah senjata, entah itu pistol ataupun senapan, ketika mengangkat senjata ataupun pistol walaupun kecil, saat pelatuknya itu dipicu itu tidak mudah. Dan setelah dipicu si pengguna akan merasakan goncangan yang keras. Banyak pengguna senjata yang takut setelah memiliki pengalaman pertama memicu senjata. Goncangan-goncangan dan suara-suara keras bisa membuat si pengguna berpikir berkali-kali untuk kembali memegang senjata tersebut. Namun untuk orang-orang seperti polisi tertentu ataupun tentara, mereka tidak punya pilihan mundur atau tidak mau lagi berlatih menggunakan senjata. Karena itu adalah bagian dari tugasnya untuk tetap membawa senjata dan menggunakannya saat diperlukan. Rosario pun demikian. Sebagai tentara Kristus, sebagai tentara kerajaan Allah, kita tidak pernah punya pilihan mundur untuk membawa dan menggunakan senjata rosario ini. Tentu ini bukan suatu yang diwajibkan oleh gereja karena ini adalah sebuah devosi. Namun jika kita tahu bahwa di hari kita menerima pembaptisan kita telah menjadi bagian dari kerajaan Allah yang harus mewartakan kerajaan Allah, maka seharusnya kita mengerti bahwa kita memerlukan suatu senjata rohani. Komuni kudus, pengakuan dosa, dan sakramen-sakramen adalah perisai-perisai penting yang akan menguduskan kita. Selain berperisai, kita juga perlu menggunakan senjata. Bukan hanya memegang senjata, tetapi memakainya. Jika senjata itu adalah rosario, senjatanya seperti yang dikatakan oleh Santo Padre Pio, maka kita tidak bisa hanya memegangnya, tetapi harus juga menggunakannya, yaitu berdoa rosario. Kita pakai, kita gunakan di dalam perjuangan hidup ini. Hari di mana kita menerima pembaptisan kita harus mengerti bahwa di hari itu pula kita memiliki musuh dari yang tak kelihatan sampai yang kelihatan. Musuh yang tak kelihatan tidak menghendaki keselamatan kita. Pasukan iblis tidak suka melihat kita berjalan menuju surga. Maka jalan menuju surga ini sungguh tidak mudah. Tentara-tentara mereka akan menghadang dengan berbagai macam cara. Selain yang tak kelihatan,
Ada juga yang kelihatan, yaitu orang-orang ataupun pengaruh-pengaruh di dalam kehidupan. Cara-cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah yang paling tidak tertera di dalam 10 perintah Allah itu juga akan menjadi sesuatu yang perlu kita hadapi. Setiap hari ada begitu banyak hal yang harus kita hadapi sadar atau tidak sadar. Bisa kita lihat dimulai dari dalam rumah. Ada banyak pertentangan-pertentangan di rumah, perbedaan pendapat suami dan istri, perbedaan antara orang tua dan anak-anak, cekcok-cekcok dan segala macam. Awalnya memang hanyalah konflik kecil. Namun jika tidak menyertakan Tuhan, tidak menyertakan Allah Roh Kudus di dalam segala perkara, bukan tidak mungkin konflik kecil itu bisa membesar hingga meledak-ledak. Itu baru seputar keluarga, belum lagi lingkungan luar, baik lingkungan pergaulan ataupun lingkungan kerja. Misalnya perjudian, mabuk-mabukan, keserakahan, korupsi, perselingkuhan, seks bebas, dan banyak macam lagi. Dan hal ini seringnya tidak bisa kita hadapi hanya dengan menghindar atau mencoba bertahan. Kita memerlukan bantuan surgawi yang tak kelihatan untuk turut menjaga hati dan pikiran kita. Itulah sebabnya kita harus mampu memakai senjata kita, yaitu rosario. Setiap hari kita harus berdoa rosario setiap hari. Aduh, tapi saya ngantuk. Sekali lagi, rosario adalah senjata yang dahsyat. Jika ingin mampu menggunakan senjata yang dahsyat ini, pertama-tama kita harus mau dan berniat sungguh-sungguh menggunakannya. Cukup banyak orang yang setelah berdoa sekali atau 2 kali lalu menyerah. Perlu diketahui bahwa yang pertama-tama yang harus dikuasai adalah kedagingan kita. Sekali lagi, kalau kita belajar memakai pistol atau senapan, maka kita harus belajar fokus memegangnya, belajar fokus membidiknya, belajar fokus memicu pelatuk sambil tetap mengarah pada sasaran. Dan setelah memicu pelatuk harus tetap mampu mengontrol hati, pikiran dan perasaan terhadap kencangnya goncangan dari picuan pelatuk senjata itu. Tentara bisa menyerah setelah menarik pelatuk yang pertama atau yang kedua. Demikian juga banyak orang yang menyerah berdoa rosario ketika telah berdoa sekali atau 2 kali. Katanya berat, bosan, ngantuk, doa apaan tuh diulang-ulang. Kembali pada pistol atau senapan, kalau mau bisa membidik dengan tepat, maka harus tetap berlatih berulang-ulang. Semakin sering diulang-ulang, kemungkinan besar bidikan kita akan semakin mendekati tepat sasaran. Berbeda dengan berdoa rosario, sebenarnya saat kita 1 kali berdoa rosario itu sudah tepat sasaran. Tentu saja karena sudah tepat sasaran, maka yang disasar atau musuh yang disasar terbangun dan membalas kita. Balasan pertama biasanya kuat dan cukup ampuh menundukkan kita, yaitu kita diserang pada pikiran kita, yaitulah rasa bosan, rasa mengantuk, dan akan terjadi bermacam-macam perselisihan di dalam pikiran kita, pastinya dengan menjelek-jelekkan doa rosario. Itu sangat lazim. Apakah kamu sudah tidak kembali lagi melanjutkan doa rosario? Jika kita sudah tidak kembali lagi berdoa rosario, maka kita sudah berhasil dikalahkan oleh musuh hanya pada serangan pertama. Lantas, kebanyakan orang mulai mencari jenis devosi yang singkat-singkat saja. Ada yang mencari devosi yang cepat saja, ada yang mencari devosi yang katanya ini loh yang paling mujarab. Itu sah dan boleh-boleh saja. Juga berbagai macam devosi pun memberikan mujizat pula. Dan Tuhan pun mendengarkan doa-doa kita lewat berbagai macam devosi juga. Namun ingat, sebagai seorang pengikut Kristus, kita tidak selalu meminta untuk diri kita sendiri. Kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa setelah diri kita pribadi diselamatkan, maka kita berkewajiban untuk membawa pulang jiwa-jiwa lainnya ke surga. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kristenisasi. Tugas kita bukan itu. Tugas kita adalah menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, mewartakan kasih Allah, dan membawa jiwa-jiwa kepada Allah di dalam kasih, karena Allah adalah kasih.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Kutipan Injil Matius bab 7 ayat 21. Kita dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan, dan untuk menjalankan panggilan ini di dunia masa kini yang demikian telah banyak memelintirkan kebenaran sehingga menjadi kacau. Kita memerlukan perisai dan senjata yang harus digunakan setiap hari, karena serangan itu sebenarnya ada setiap hari. Hanya kita tidak menyadarinya, atau hanya kita menutup diri saja, menutup mata saja. Sekarang ini kita sedang membicarakan mengenai senjata, dalam hal ini rosario. Jika kita bisa meyakini dengan pasti bahwa rosario adalah senjata yang dahsyat, maka seharusnya kita mulai belajar mendisiplinkan diri. Ketahuilah bahwa semua orang pernah merasakan hantaman keras pertama yang dilancarkan musuh kepada kita saat kita berdoa rosario. Semua orang pernah merasakan kebosanan, ngantuk, merasakan doa ini lama sekali, lantas bertanya-tanya tentang fungsi doa rosario ini. Tetapi kalau kita meyakini bahwa ini adalah senjata yang begitu dahsyat, adalah senjata yang akan mengubah banyak kekacauan menjadi kedamaian, tentu terutama pertama-tama dari kehidupan kita sendiri dahulu. Ya, ini adalah senjata yang menuntun kita ke jalan sempit menuju surga. Mengapa kita harus menyerah? Yang harus kita benahi adalah diri kita sendiri. Sama halnya dengan orang yang belajar menggunakan pistol atau senapan. Untuk menarik pelatuk yang kedua kalinya, dia harus belajar dari kesalahannya menarik pelatuk yang pertama. Dia harus lebih fokus lagi, dia harus mengingat-ingat lagi kesalahan terdahulu dan lebih memperbaikinya, dan demikian seterusnya. Ketika engkau berdoa rosario beberapa kali dan kau menyerah, semua orang pernah mengalaminya. Namun para tentara Kristus yang setia akan kembali berusaha bangkit, dan sambil terus melakukan kebajikan-kebajikan, dia akan tetap memegang senjatanya dan menggunakannya, yaitu berdoa rosario. Benar, banyak orang menyerah pada serangan musuh yang pertama, tapi ingatlah, banyak dan sangat banyak orang kudus sekarang berada di surga rajin berdoa rosario karena mereka telah bangkit dan fokus berlatih untuk memicu pelatuk-pelatuk selanjutnya. Mereka akan berlatih untuk memusatkan perhatian pada tujuan mengapa mereka berdoa rosario. Oke, misalnya bukan untuk menyelamatkan dunia, bisa saja kan untuk mendoakan orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita. Dan itu akan mengalahkan rasa bosan karena tujuannya jelas. Mereka akan mencari cara untuk mengatasi rasa kantuk mereka, misalnya dengan istirahat yang cukup sebelum berdoa rosario, atau tidak memaksakan diri berdoa rosario dengan mata tertutup. Tidak ada loh aturannya berdoa harus mata tertutup. Atau berjalan keliling rumah sambil mendaraskan rosario. Ada loh banyak juga orang yang kalau duduk kelamaan tiba-tiba tertidur. Jadi mereka memilih berjalan keliling rumah. Mereka akan mencari cara mengatasi bagaimana menang dari serangan yang pertama ini. Serangan pertama? Apakah artinya akan ada serangan berikutnya? Ya jelas akan ada serangan-serangan berikutnya. Kita akan bahas di bahasan selanjutnya ya. Tapi kali ini kita harus mengingat-ingat saja untuk mampu memakai senjata yang dahsyat ini. Maka kita juga harus pertama-tama mengatasi diri kita sendiri. Banyak sekali orang yang menyerah, tapi banyak juga sekali orang-orang yang telah menjadi penghuni surga karena mereka tetap setia mendaraskan rosario dengan setia. Ingatlah janji Bunda Maria yang ke-15 bagi mereka yang rajin berdoa rosario. Ini janji yang ke-15. Karena janjinya memang ada 15, ini janji yang terakhir.
Devosi terhadap rosarioku adalah pertanda yang luhur bahwa yang bersangkutan akan berbahagia bersama Kristus. Indah sekali janji ini. Jika kita rajin berdoa rosario setiap hari, itu sudah merupakan suatu tanda atau semacam jaminan bahwa kita akan berbahagia bersama Kristus di surga. Lah, apa benar hanya berdoa rosario saja maka kita pasti masuk surga? Nanti ya, ini akan menjadi bahasan kita selanjutnya tentang doa rosario. Untuk yang sekarang ini cukup dengan ayo kita membenahi diri, kita bangkit kembali, kita membenahi diri untuk bisa memegang senjata ini dan memakainya. Ayo kita berdoa dengan gigih, berdoa rosario setiap hari. Sampai jumpa dengan bahasan doa rosario kita selanjutnya.